Halo semuanya, balik bersama gue Harun di channel Poguchan. Oke, kelanjutan dari part 4 di dalam isi dari film High and Low Duos Cross. Ada Kenzo yang ditelepon oleh Saboten. Gue jelasin dulu, Saboten ini adalah salah satu fraksinya Amagae, dan Saboten ini adalah ketua dari Xenomon sebelum datangnya Amagae. Jadi ada yang nggak tahu tuh siapa Saboten. Nah, dialah Saboten. Oke, langsung aja kita masuk ke part keempat kali ini. Let's go. Akhirnya kan si Kenzo mendapat telepon dari Saboten. Si Kenzo itu sempet kayak heran gitu. Loh, kok Saboten telepon gua gitu, ada apa nih? Si Saboten ini kan sudah dijelasin di profilnya itu bahwa temannya Kenzo dan temannya Yukeng sejak SMP. Berarti Yukeng sama si Kenzo itu satu SMP. Akhirnya Kenzo dipanggil oleh Saboten dan Kenzo mendatangi markas dari Tiga Aliansi. Disuruh masuklah itu si Kenzo ke markasnya Tiga Aliansi. Setelah masuk di markasnya itu benar-benar komplit, ada semua petinggi dari 3 SMA. Ada Amagae, ada Suzaki, ada dari Ebara, ada dari Kamasaka. Jadi itu ya, di situ kan ada yang merah, ada yang putih. Si Ebara kan putih abu-abu ya, putih gitulah. Si Kamasaka hijau, dan di situ ada Kenzo sendirian. Kenzo sendirian lawan yang akan dihadapi oleh 3 aliansi kan. Di situ Kenzo langsung ditawari uang, bukan ditawar lagi, langsung diberikan uang oleh Amagae. Uangnya itu dimasukkan di sebuah amplop dan Kenzo membuka amplop tersebut gitu. Di dalamnya ada uang. Si Kenzo tempat heran, ini buat apa gitu. Ya pasti tanpa dijelaskan lagi ataupun tanpa diberitahu lagi, si Kenzo dari Hosen ini ingin digaet oleh Amagae untuk masuk 3 aliansi SMA ataupun harus ikut perang ataupun menghancurkan Oyako agar bisa mendapat wilayah swordnya Oyako. Si Kenzo di situ ngomong ke Saboten bahwa Saboten ya kan, lu setelah lulus SMP, lu setelah berpisah dari gua dan lu masuk Xenomon dan lu ngikutin Amagae, lu nih jadi orang murahan ya gitu kan, orang yang mata duitan ya gitu kan. Lu mengikuti orang yang salah hanya untuk uang gitu. Di situ Saboten nggak bisa ngomong apa-apa dan akhirnya ditolaklah tuh mentah-mentah oleh Kenzo. Pas dia berdiri, terus Kenzo ini intinya nih bilang, kalian pokoknya jangan remehkan Hosen. Jangan remehkan Hosen, hanya dengan uang Hosen bisa dikendalikan. Ya nggak mungkin lah sekelas Hosen dikendalikan oleh uang, oleh Amagae gitu. Sedangkan Hosen ini kan benar-benar kuat banget persahabatannya, apalagi yang mimpin adalah Sachio. Sudah banyak kenangan dengan Sachio gitu. Akhirnya Kenzo keluar dari markasnya 3 aliansi dan di situ Saboten kesal. Saboten ini diomong ataupun dibilangin sama salah satu anak Kamasaka atau Ebara gitu, gua lupa pokoknya. Dia bilang ke Saboten, udah ditolak nih, apa mau dibiarin keluar aja nih gitu kan, kata orang itu bilang ke Saboten. Saboten sempat kesel dan juga si Amagae juga kesel banget karena ditolak tawarannya oleh Kenzo. Akhirnya Saboten cabut dari situ dan scene berpindah ke Hosen. Scene ini menampilkan ada Yukeng dan Monji sedang latihan judo. Kita tahu Hosen ini kan kental sekali dengan judonya, karena di dalam sekolahan Hosen ini juga kan ada tempat judo gitu, ada matras judo gitu kan. Di situ Monji bersama Yukeng lagi latihan. Ya kita tahu sendiri, si ini mirip scene di mana waktu pas Narumi Taiga di Crow Zero yang kedua gitu kan ya. Di situ juga ada Sabakan yang lagi nontonin Monji sama si Yukeng lagi latihan gitu kan. Ketika Sabakan nonton mereka latihan gitu kan, teleponnya Yukeng ini berdering. Tapi teleponnya Yukeng ini layarnya ini menghadap ke bawah. Nah, fanspage di Jepang itu ya, kalau misalkan orang naruh handphone itu pasti ngadepnya itu ke bawah layarnya tuh. Entah privasi entah apa gitu. Dan akhirnya karena teleponnya Yukeng ini berdering, Sabakan ini ngomong ke Yukeng, Odaji-masang, ini ada telepon. Kata si Yukeng, udahlah biarin aja, ini lagi sibuk dulu gitu kan. Ya udah, kata si Sabakan. Setelah itu pindah lagi scene ke Kenzo. Kata si Kenzo, ini si Odajima Yukeng kemana sih? Kok di telepon nggak ada? Padahal itu tuh masih belum datang anak-anak dari Xenomon untuk ngebantai Kenzo. Setelah nutup telepon, Saboten datang bersama anggota ataupun kroco-kroco dari Xenomon plus Ebara. Kata si Kenzo,
oh kayak gini cara mainnya katanya gitu kan. Akhirnya di situ Kenzo dibantai oleh Sabuten beserta kroco-kroco dari Senomon plus Kamasaka plus Ebara. Scene ini mirip ketika Sawamura itu kan dikeroyok oleh anak-anak dari Kidra. Sabuten ini cara berantemnya itu dengan borgol. Jadi borgolnya itu satu sisi borgolnya itu diikatkan di tangannya si Kenzo dan satu lagi itu diikatkan di tiang. Kan itu nggak bisa gerak. Nah di situ Kenzo dikebugin oleh Sabuten beserta kroco-kroconya. Setelah itu scene berpindah ke Yukeng lagi yang selesai latihan dengan Simonji. Yukeng lihat HP-nya. Loh kok 5 menit yang lalu si Kenzo nelfon, ada apa ya katanya gitu kan. Akhirnya dia telepon balik tuh si Kenzo. Loh kok nggak diangkat si Kenzo gitu kan. Ada apa nih? Di situ Yukeng udah mulai kayak was-was gitu, ada apa yang terjadi dengan si Kenzo. Akhirnya scene kembali lagi ke Kenzo. Di situ Kenzo sudah tergeletak dan tersungkur. Dan scene berpindah ke anak-anak 3 aliansi yang sudah bersiap-siap menghancurkan Oyako. Ini adalah invasi pertama yang dilakukan oleh 3 aliansi SMA. Gue lebih enaknya ini menjelaskan invasi pertama dari anak-anak 3 aliansi ini mendingan di part kelima saja, karena disitu lebih asik. Invasi ini benar-benar panjang dan juga akan membuat videonya mungkin akan lebih panjang gitu. Dan scene berpindah ke Hosen lagi. Di situ ada anak-anak Hosen yang sedang ngumpul dan di situ ada latihan antara Eimei berserta Sabakan. Sabakan ini ternyata latihan judo dengan Eimei. Ya tapi latihan juga latihan bercandaan gitu. Di situ ya lucu lah pokoknya. Di situ di Sabakan ini dicekek dari belakang gitu kan, dikunci gitu. Sabakan meronta-ronta, jangan kayak gitulah. Ya di situ ya dikumpulin anak-anak Hosen juga. Terus datang nih Yukeng datang dari belakang. Katanya, "Woi," gitu kan. "Ada yang lihat Kenzo enggak?" kata si Yukeng. "Kemarin Kenzo nelfon gua," katanya tuh. Dan enggak gua jawab karena sedang latihan dengan si Monji. Terus gua telepon balik sampai sekarang enggak pernah diangkat. Ada yang tahu enggak siapa di sini yang terakhir melihat Kenzo? Sabakan langsung angkat tangan. Ya, gua yang terakhir bertemu dengan Kenzo. Setelah itu scene berpindah lagi di mana persiapan dari 3 aliansi SMA siap-siap untuk menyerang Oyako. Ya kita tahu sendirilah, klipnya ada di sini, gua tampilin juga. Di situ kita tahu bahwa ini adalah invasi pertama yang dilakukan oleh anak-anak 3 aliansi. Anak-anak 3 aliansi ini menginvasi Oyako, tempatnya berkumpul di SMA yang sudah dihadapi oleh 3 aliansi sebelumnya waktu pas penjelasan gue yang pertama, yang dimana beralamat putih yang dihadapi oleh Ebara itu. Di situ mereka kumpul langsung kayak membentang jalan gitu kan, langsung maju gitu kan. Dan disinilah cameo dari film High and Low The Wars Cross dimunculkan. Jadi situ kan anak-anak 3 aliansi kan maju nih. Di situ kan menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Dan ada yang di belakang itu seseorang memakai mobil Mercedes-Benz BMW berwarna putih. Kalau fun fact, kalau orang di Jepang sudah memakai Mercy putih itu, pokoknya Mercedes itulah, mobil-mobil high class gitu kan. Keluarlah orang yang ada di dalam Mercy tersebut atau mobil tersebut. Perawakannya yang keluar dari mobil tersebut adalah perawakan Yakuza. Potongannya Yakuza, pakaiannya Yakuza, aksesorisnya Yakuza, dan orang tersebut adalah Ken Katagiri. Ya, lagi-lagi Ken Katagiri keluar di cameo kali ini. Gue masih mengira apa yang dipikirkan oleh pihak High and Low sehingga memunculkan kembali cameo Ken Katagiri. Ini benar-benar akan menyatu mungkin dengan film High and Low pada masa yang akan datang. Karena Ken Katagiri di sini benar-benar pakainya itu Yakuza banget. Yakuza banget. Kalian tahu sendirilah pakainya Yakuza seperti apa. Di situ Ken Katagiri keluar dari mobilnya, terus kayak marah-marah ke depan gitu kan, lari, ada apa ini, terus tiba-tiba ngeliat ke depan ada 3 aliansi SMA yang dipimpin oleh Amagai. Ini langsung kayak menyerbu ke sini menggunakan banyak senjata gitu kan. Di situ Ken Katagiri langsung bilang, semuanya lari ke belakang katanya. Ken Katagirinya pun lari ke belakang. Dan invasi pertama dari 3 aliansi SMA dimulai. Jadi kan 3
aliansi SMA ini menyerang Oyako ini bukan langsung ke sekolahannya, tapi ke tempat tongkrongannya masing-masing setiap dari fraksinya yang ada di Oyako. Yang pertama adalah fraksinya Yasushi Kiyoshi, yang kedua adalah Suji dan Shibaman, yang ketiga adalah Nakaogoshi Nakaoka, yang keempat adalah Fujio Tsukasa dan Jamo. Mungkin sampai di sini aja untuk part keempat. Part kelimanya ini gue akan menjelasin invasi terbesar pertama yang dilakukan oleh anak-anak dari 3 aliansi SMA. Sekian dari saya, Sekali sama Desta.